Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun a'azzakumullah, para bapak, para ibu, para ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan khususnya kepada sahibul bait wa usratihi, bapak hadi sekeluarga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Begitu pula kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, bi nikmatihi tatimmus shalihat. Mari di awal kita bermajlis di tempat yang mulia ini, di dalam suasana yang indah ini, kita melantunkan ucapan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha untuk menghadirkan hati, ya, tanda syukur terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula lisan kita senantiasa basah dengan ucapan hamdalah. Begitu pula mari anggota badan kita senantiasa kita gunakan untuk taat kepadanya, yang mana itu merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini, di akhir-akhir bulan Sya'ban, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, yang mana insyaallah Subhanahu wa taala kehadiran kita sekali lagi tiada niatan kecuali ingin mencari ridha Allah, ingin mencari hal-hal yang itu menjadi Allah suka kepada kita, Allah cinta kepada kita, yaitu kita mengamalkan petunjuk Rasulnya dengan mengamalkan, mengkaji ilmu atau mengaji atau berusaha untuk memperdalam agama yang kita peluk. Mudah-mudahan senantiasa niatan kita dari rumah yang ikhlas, yang tulus, langkah kaki kita, naik sepeda kita ataupun naik mobil kita, senantiasa oleh Allah ditulis dan dicatat sebagai amal kebaikan yang nantinya bermanfaat dan berfaedah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk beliau alaihi salatu wasalam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para bapak, para ibu, a'azzakumullah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad, yang mana mudah-mudahan apa yang kita kaji senantiasa diberi barokah oleh Allah, sehingga bisa kita amalkan, bisa kita laksanakan, dan tentunya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa meniti, mencontoh, dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pembahasan yang mulia ini insyaallah Subhanahu wa taala
Kita akan melanjutkan tentang pembahasan masih berhubungan dengan bab silaturrahim. Bab silaturrahim yang mana insya Allah subhanahu wa ta'ala di terakhir pembahasan kita telah mengambil tentang hadis dosanya orang yang memutus silaturrahim, yaitu hadis la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga bagi orang yang memutus silaturrahim. Para jamaah, ini merupakan ancaman bagi orang yang memutus silaturrahim. Dan Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwasannya yang dimaksud tidak masuk surga, ya, ada dua hal yang beliau sebutkan. Pertama, ketika seseorang itu menghalalkan tindakan ini, menghalalkan tindakan tidak halalnya memutus silaturrahim, maka ini ancamannya tidak akan masuk surga. Jadi ketika ada orang yang menghalalkan tindakan ini, maka dia telah terperosok dalam dosa besar, sehingga ancamannya apa? Tidak masuk surga. Begitu pula misalkan orang yang menghalalkan bahwasanya sholat itu enggak wajib, maka orang ini sebenarnya telah menjerumuskan dia kepada jurang neraka. Karena apa? Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Karena apa? Sholat itu wajib, kok dia bilang tidak wajib misalkan. Begitu pula silaturahim, memutus silaturahim ini dosa. Misalkan dia bilang nggak berdosa, maka ini ancamannya ke neraka. Begitu pula kata Al-Imam Nawawi, maksudnya orang yang memutus silaturahim tidak akan masuk surga, maksudnya tidak masuk surga bersama orang-orang yang awal masuk surga. Tidak masuk surga bersama as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini selama orang itu ada iman, meskipun melakukan dosa besar, masih ada jaminan masuk surga. Lah di sini orang yang memutus silaturahim ini kan dosa besar. Lah, orang yang melakukan dosa besar pada dirinya ketika ada keimanan, ada jaminan masuk surga mboten? Ada. Tapi masuk surganya beda dengan orang yang awal-awal, mungkin masuk surganya akhir. Nah, itu kata Imam Nawawi. Jadi tidak masuk surga di sini maksudnya tidak masuk surga bersama golongan yang pertama masuk surga. Jadi mungkin akhir dulu. Kenapa? Dosanya besar, dosanya banyak, mungkin mampir dulu kemana? Ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Kita akan lanjut tentang bab yang ditulis oleh Al-Imamul Bukhari dalam bab yang ke-33. Dan sebenarnya bab ini mengulang bab yang ketika kita membahas apa? Membahas tentang birrul walidain. Birrul walidain. Kita nggak akan mengulas secara panjang, kita hanya akan membaca secara singkat. Yaitu kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Uyainah ibni Abdurrahman qala sami'tu abi yuhaddits an Abi Bakr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min dambin ahra ayyu ajjilallahu li sahibihi al-uquba fid dunya ma ayutakharu lahu fil akhirah min qati'atir rahim wal baghi. Imam Bukhari meriwayatkan dari Adam, dari Syu'bah, dari Uyainah ibni Abdurrahman. Beliau mengatakan, aku mendengar dari bapakku berkata, dari sahabat Abi Bakrah. Sahabat Abi Bakr berkata, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia dan juga nanti dia akan mendapatkan di akhirat selain dosa memutus silaturrahim dan orang yang berbuat zalim. Jadi dosa memutus silaturrahim ini bisa langsung di dunia, langsung dikasih oleh Allah ancamannya dan azabnya. Sehingga kan tidak heran banyak kisah, meskipun kadang ada yang ceritanya palsu, tidak tahu sanadnya, tapi juga kadang diimani. Malin kundang misalkan, di Sabtu dados napa? Dados waktu.
Ya itu sebuah contoh yang realita. Tapi banyak hal, termasuk dulu kita sebutkan contohnya seorang siapa? Yang ketika dia sholat sunnah, panggil ibunya, nggak taat. Ala kulli hal, dosa memutus silaturahim itu disegerakan. Tidak hanya di akhirat nanti, tapi di dunia pun dapat langsung. Begitu pula dosa berbuat zalim. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tentu ancaman yang sangat luar biasa bagi orang yang melakukannya. Dan kita panjang lebar masalah itu telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kita akan memperdalam poin yang disebutkan oleh mu'allif, poin yang ke-35 insya Allah. Karena ini masalah yang sangat penting. Sebelumnya, poin yang ke-34, Al-Imam Bukhari menyebutkan tentang bab, ya, bukanlah orang yang menyambung silaturahim kalau orang itu bales ketika dia disambangi. Kan nonton, jadi dia berkunjung ke rumah saudaranya karena memang setelah dikunjungi. Ini hadisnya sering kita dengar, langsung mohon saya baca. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil alladzi idza quti'at rahimahu wa sholaha. Seseorang itu tidak disebut menyambung silaturahim, ya, apabila dia itu membalas ketika dia dikunjungi. Tetapi yang disebut dengan menyambung silaturahim yaitu orang yang ketika diputus oleh saudaranya dia tetap menyambungnya. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ini juga sering kita jelaskan. Maka poin yang ke-35 inilah yang kita akan agak sedikit sarah dengan keterangan para ulama. Ini luar biasa. Yaitu apa? Keutamaan menyambung silaturahim kepada saudara yang berbuat zalim. Kalau saudara yang tidak zalim, insya Allah kita berkunjung enak Pak nggih. Nggak ada beban, nyaman, dan insya Allah senang. Tapi kalau saudara itu yang senantiasa mendolimi kita, itu mungkin kula jenengan asarasen nggih. Wegah terus itu yang Jawa. Lah apa merono? Ya. Lah apa merono sering menyakiti aku. Lah ini luar biasa. Kalau mungkin poin sebelumnya saudaranya ini nggak mendolimi, cuma jarang nyambangi mungkin, atau mungkin nggak nyambung, sehingga dia menyambung. Ini lebih dahsyat lagi. Dia senantiasa didolimi oleh saudaranya, tapi dia tetap menyambungnya. Insya Allah ini berat. Ya, berat. Terus terang mawon, berat. Kita kan biasanya ya sama-sama ya. Menawi disambangi nggih nyambangi, menawi mboten nggih kadang nggih mboten. Lho niki malah ndolimi terus. Ini yang berat. Tapi syariat Islam tentu memotivasi kula jenengan untuk senantiasa menyambungnya. Makanya balasannya pun luar biasa. Kita baca hadisnya. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Malik ibni Ismail qala haddatsana Isa ibni Abdurrahman an Talha an Abdurrahman ibni Ausajah anil Barra qala jaa Arabi faqala ya Nabiyallah allimni amalan yudkhiluni al-jannah qala la in kunta aksartal khutbah laqad a'radta al-mas'alah a'tikin nasamah wa fukkar raqabah qala awalaysa tawahidan qala la idkun nasama an tu'tikun nasama wa fakkur raqabah an tu'ina ala raqabah wal manihatur rahub wal fai'u ala dzirrahim fa illam tutik dalik fa'mul bil ma'ruf wanha 'anil munkar fa illam tuti' dalik fakaffa lisanaka illa min khair. Subhanallah. Para jamaah, kata Al-Imam Bukhari, saya diberitahu oleh Malik ibni Ismail. Beliau mendapatkan dari Isa ibni Abdurrahman, dari Talha, dari Abdurrahman ibni Auzaja, dari Barra.
Sahabat Barra, insya Allah ini Barra ibni Azib, seorang sahabat yang mulia, yang pernah diwasiati oleh Nabi, idza ataita madza'aka falyatawadda wudu'aka lis-shalah. Wahai Barra, kalau kamu menuju tempat tidurmu, maka wuduklah seperti wuduk kamu ketika sholat. Di riwayat ini Barra mengatakan, ja'a a'rabi faqalah. Ada seorang laki-laki pedalaman Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Allah, wahai utusan Allah. Makanya memang seperti yang sering kita sebutkan, para sahabat yang kibar-kibar itu kan senang ketika orang-orang Badui datang ya. Karena seringnya apa? Bertanya kepada Nabi. Dan pertanyaannya ternyata membawa manfaat kepada sahabat-sahabat yang lain. Apa pertanyaannya? Luar biasa. Alimni amalan yudkhiluni al-jannah. Wahai Rasul, tolong saya diberitahu amalan-amalan apakah yang itu bisa memasukkan aku ke surga. Qala la in kunta aksartal khutbah laqad a'radtal mas'alah. Kata Rasulullah, bahasa itu yang jogonalan, ente ini khutbahnya pendek, omongannya sedikit, tapi masalah ini kalau dijabarkan luas. Permintaan antum kan sedikit, masuk surga. Tapi kalau dirinci banyak. Baik, para jamaah. Sebelum kita masuk hadis ini, saya akan menambah dengan perkataan seorang sahabat yang mulia. Pertama, ketika anak-anak kita masih kecil, baik yang duduk di TK, duduk di SD, ketika kita tanya cita-cita mereka, tentu insya Allah jawabannya beragam ya. Ada yang jadi dokter, polisi, TNI, Pak Guru, Bu Guru, perawat, bidan, ustadz ya bisa, atau yang lain, presiden, insinyur, mungkin arsitek, macam-macam. Itulah memang cita-cita mereka, karena sering ditanamkan apa? Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Gini apa tuh? Baik. Tapi pernahkah kita memahami cita-cita yang paling tertinggi bagi seorang muslim apa? Masuk surga. Pernahkah ini kita tanamkan? Nak, cita-citamu masuk surga, nak? Pernah? Dereng toh? Nak, sinawo nek pinter, nak. Nak belajar supaya jadi insinyur, jadi TNI. Kadang kita lupa menanamkan cita-cita, nak, nanti kalau kamu besar, jadilah orang soleh dan cita-citamu yang tertinggi, nak apa? Masuk surga. Amin. Para jamaah, untuk mencapai cita-cita tersebut, ingat, cita-cita tertinggi surga. Ketika itu cita-cita yang tertinggi dan yang paling tinggi, maka perlu pengorbanan, perlu perjuangan, perlu apa? Amal. Namun sebelum itu, saya kisahkan seorang sahabat yang mulia, yang kalau kita renungkan sungguh sangat luar biasa. Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah riwayat dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami. Beliau berkata, mengisahkan dirinya. Beliau mengatakan, sebelumnya para ulama menjelaskan, Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami adalah seorang yang fakir, seorang yang tidak berharta, sehingga tidurnya dan hidupnya di masjid Nabi SAW, yang mungkin sering kita dengar dengan istilah ahli suffah. Ahli suffah, orang-orang yang miskin yang ditampung oleh Nabi di mana? Di masjid beliau, karena nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Beliau bercerita,
Saya, ini riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, kita jadikan satu secara global. Saya adalah orang yang senantiasa berusaha untuk berkhidmah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Saya ingin senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keseharian saya. Sehingga pada suatu hari saya pun berusaha untuk menemui Rasul. Dan saya berusaha untuk ingin membantu apa keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya datang menemui Rasul dan menunggu apa yang diperintahkan oleh Rasul. Apa yang terjadi? Waktu itu Nabi alaihi salatu wasallam tidak memerlukan bantuan. Sehingga ia hanya duduk menunggu perintah Rasul. Ditunggu-tunggu gak ada yang disuruh kepada beliau. Sampai dia itu matanya tidak kuat untuk dibuka. Rasa ngantuk menghinggapi dirinya. Sehingga pun dia pulang menuju tempat istirahat. Kalau kita mungkin punya rumah Pak ya. Dia tempat istirahat. Keesokan harinya beliau datang lagi. Jadi dia senantiasa mulai siang sampai malam bersama Rasul. Ketika itu yang kedua, dia pun nggak disuruh oleh Rasul dengan perkataannya menyuruh apa-apa, enggak. Dia hanya mendengar Nabi itu senantiasa sering membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi. Terus seperti itu kata beliau. Maka beliau pulang lagi. Keesokan harinya, maka Nabi alaihi salatu wasallam karena melihat seorang sahabatnya yang senantiasa mengabdi berkhidmah kepadanya, maka beliau mengatakan, dan sebelumnya Rabi'ah ibni Ka'ab bercerita, saya itu pernah menginap di rumah Rasulullah SAW dan saya berusaha untuk menyediakan biwadu'ihi wa hajatihi, air yang digunakan untuk wudhu Nabi dan apa-apa kebutuhan beliau untuk hajatnya. Saya berusaha untuk menyediakan. Sehingga mungkin Rasul ya merasa iba dengan dia karena merasa dia banyak jasa. Dia berkata, "Sal, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu, pasti aku akan beri. Mintalah sesuatu, pasti aku akan beri." Maka Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berpikir, apa yang akan saya minta? Kalau jenengan ketika kita miskin, nggak punya uang, rumah saja nebeng teng masjid, kalau dimintai seseorang, ayo kamu minta apa? Apa yang kita minta? Harta, duit gitu. Tapi beda dengan siapa? Rabi'ah. Taib, ya Rasul, ghadan, besok akan saya jawab permintaan saya. Dia pulang, Pak. Ketika dia pulang, dia berpikir panjang. Berpikirnya begini, ini jalan-jalan orang yang beriman, bertakwa. Kalau jenengan masih banyak dihinggapi dengan virus hubud dunya, cinta dunia. Dia berpikir, sesungguhnya dunia ini pasti hancur. Sesungguhnya dunia ini pasti akan lenyap. Dan saya pasti sudah Allah berikan rezeki. Jadi saya pasti sudah diberi rezeki oleh Allah. Karena kata orang, rezeki itu gak akan kemana. Allah gak akan salah memberikan rezeki seseorang. Pasti ketika dia itu jatahnya dapat A, ya dapat A. Gak mungkin akan apa? Berpindah atau salah Allah memberi. Sehingga dia berpikir, saya gak akan minta hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Tapi saya minta hal-hal yang berhubungan dengan akhirat. Ini yang menjadi luar biasa. Maka datanglah keesokan harinya. Maka Rasulullah SAW pun menyebut kepada Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami, wahai Rabi'ah, apa yang engkau inginkan? Maka subhanallah, ya Rasulullah, inni murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, tolong aku nanti di akhirat termasuk orang-orang yang masuk surga bersama engkau. Aku ingin menemani engkau di surga.
kalau seandainya bukan iman yang tertanam dalam dada, iman yang sudah berada di sanubari seorang muslim, pasti dia itu akan minta hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Padahal dia itu miskin. Tapi karena keimanan yang luar biasa, dia menganggap dunia itu tidak ada artinya. Ya memang butuh dunia, Pak. Tapi bagi mereka lebih mementingkan akhirat. Maka Rasulullah kaget. Kata Rasulullah SAW, "Hei Rabi'ah ibn Ka'ab, adakah orang yang menyuruhmu untuk minta seperti itu? Apa ada yang menyuruhmu untuk minta yang seperti itu?" Maka dia menjawab, "Tidak ya Rasulullah, tidak ada orang yang menyuruhku. Tapi aku berpikir ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang utama. Engkau kedudukannya di sisi Allah itu sangat mulia. Dan saya memahami bahwasanya dunia ini akan lenyap, dunia ini fana. Dan rezeki saya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya pun enggak tergiur dengan dunia. Saya hanya ingin nanti bersama Anda, menemani Anda di akhirat." Kemana maksudnya? Di surga. Maka kata Rasulullah SAW, "Inni fa'il." Baik, aku akan membantumu. Aku akan mengijabahi doamu, permintaanmu. Tapi ingat, tolong kamu ya berusaha untuk memperbanyak fa'aksirus sujud. Memperbanyaklah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini cerita yang sangat indah dan sangat mulia, menjadi motivasi kita bagaimana memang cita-cita seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah yang paling tinggi adalah apa? Masuk surga. Apalah artinya ketika di dunia harta melimpah, jabatan dia dapat, mungkin wanita cantik dia dapat, tapi ketika dia di akhirat masuk neraka. Makanya Allah mengingatkan, "Faman juhjiha 'anin nar wa dukhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan surga, pasti apa? Dia orang yang sukses, dia orang yang bahagia. Sehingga kebahagiaan yang hakiki, kesuksesan yang hakiki adalah masuk surga dan selamat dari neraka. Tapi ingat, tadi Nabi menyuruh apa? Sahabatnya tadi untuk beramal, bukan berpangku tangan, bukan leha-leha, bukan nyantai-nyantai. Makanya beda antara keinginan yang besar dengan hanya apa? Angan-angan. Seseorang yang menginginkan cita-cita yang tertinggi, surga, harus beramal, harus berkorban. Makanya Rasul mengatakan, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah." Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Dan ketahuilah barang dagangan Allah adalah surga. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti menginginkan masuk surga. Tapi kadang amal kita lah yang mengantarkan kita tidak ke surga. Rasa malas kita lah yang mengantarkan kita enggak ke surga. Lah, mungkin dengan kajian-kajian yang ada, dengan amal-amal yang soleh, bisa memberi motivasi kita untuk bisa ke surga. Apalagi Ramadan sudah di depan mata kita. Ini kesempatan kita untuk meraih surga. Baik, nanti kita akan sebutkan beberapa amalan yang langsung Rasulullah naskan. Insya Allah, amal-amalan yang langsung dijanjikan surga. Namun sebelumnya, kita melanjutkan hadis ini dulu. Jadi, kata Rasulullah kepada seorang ala badui tadi, "Engkau berbicara sesuatu yang ringan, sesuatu yang pendek, yang ringkas, tapi cakupannya luas." Maka Nabi SAW menyebutkan, "A'tikin nasamah wa fukar raqabah." Kalau seperti itu, kalau kamu menginginkan sebuah amalan yang bisa mengantarkan ke surga, a'tikin nasamah wa fukar raqabah. Maka orang ini berkata, "Awalaisa wahidan?" Ya Rasul, bukankah itu sesuatu yang sama, yang satu? Nanti akan kita jelaskan apa itu maksudnya. Nabi mengatakan, "La, tidak. Itkun nasama antu'tikun nasama." Yang dimaksud dengan engkau itkun nasama, yaitu engkau memerdekakan budak
dengan uangmu sendiri, dengan usahamu dewe. Jadi engkau memerdekakan budak dengan hasil usahamu sendiri. Ini akan bisa mengantarkan ke surga. Sedangkan wafakur raqabah antu'ina ala raqabah, kamu berserikat patungan untuk memerdekakan seorang budak. Ini beda kata Nabi. Jadi itkun nasama itu dari hasil usahamu. Misalnya kamu sendiri yang memerdekakan budak. Tapi kalau fakur raqabah, kalian itu bersekutu, berserikat membebaskan satu budak. Sama-sama membebaskan seorang budak mulia. Tapi kalau patungan dengan sendiri, lebih baik mana, Pak? Sendiri. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal manihatur rahub. Kemudian yang selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kebaikan yang akan bisa mengantarkan ke surga adalah wal manihatur rahub, ai a'ta'ar rahub. Engkau memberikan seekor unta yang mana unta ini betina mempunyai susu, yang susunya ini bisa untuk diminum, diperas dan diminum. Karena waktu itu memang banyak memanfaatkan unta. Bisa juga ar-raghub di sini adalah apa? Yaitu kambing. Engkau sodako kepada orang, ini sodako kambing, tapi susunya banyak, penuh, sehingga bisa dimanfaatkan untuk minum orang kaum muslimin. Kemudian yang menjadi poin kita adalah wal fai'u ala dzirrahim. Kamu senantiasa apa? Menyayangi dan memberi kebaikan kepada rahim, meskipun itu rahim yang mendolimi kita. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa illam tutik dzalik, kalau kalian tidak mampu untuk melakukan yang tadi, ya kalau mungkin sekarang enggak ada perbudakan, sudah enggak mungkin kan? Tapi bisa apa? Wal manihatur raghub, memberi sesuatu yang manfaat untuk kaum muslimin. Kalau dulu yang manfaat unta yang ada susunya, sehingga susunya dibuat minum kaum muslimin. Mungkin sekarang bisa yang lain yang senantiasa bisa continue. Apa misalkan? Membelikan sepeda untuk pondok misalkan. Sehingga sepeda ini senantiasa dimanfaatkan pondok atau kaum muslimin untuk apa? Dakwah misalkan. Misalkan seperti itu kalau sekarang. Kalau seandainya ada yang mau merumat kambing etawa, wis tak sedekah kambing etawa wis. Siapa orang boleh ngambil susunya? Ya, monggo. Cuma kan jarang, repot ngaritaken nggih. Pada serbutnya repot. Gitu loh. Ya, dulu kita sebutkan itu. Jadi sab'un, tujuh hal yang itu akan bisa mengalir untuk pelakunya sedang dia dikubur kan, sudah kita sebutkan nggih. Di antaranya itu. Kemudian kata Nabi, kalau kalian tidak mampu yang tadi, fa'mul bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kalau kalian enggak bisa, maka suruhlah orang-orang berbuat ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar. Fa'ilam tutik dzalik, kalau kalian tidak mampu, maka fakaffa lisanak, tahan mulutmu, tahan pembicaraanmu, illa min khair, kecuali dalam kebaikan, kecuali dalam kebaikan. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang bersifat moral atau material, ya itu manfaat untuk orang yang bersedekah, untuk yang beramal. Dan ini anjuran kita juga untuk menyayangi tadi siapa? Dirrahim, orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan kita meskipun apa? Mendolimi kita. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan lebih fokus karena ini sangat penting dan sangat kita harapkan. Amal-amal apa sajakah yang bisa mengantarkan kita ke surga secara khusus? Secara umum, Dr. Abdurrahman Sulaiman Al-Asqar dalam kitabnya Al-Yaumil Akhir Al-Jannatu wan Nar menyebutkan beberapa poin secara global. Dan insya Allah Subhanahu wa taala kita akan tambah dengan keterangan ulama yang lainnya. Misalkan disebutkan oleh Dr. Ahmad Mustafa Al-Mutawalli dalam kitabnya Ar-Riyad An-Nadhira fi Sahih Ad-Daril Akhirah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar punya bab dalam kitabnya Mujallad Salis jilid yang ketiga
ketika menerangkan masalah surga dan neraka, beliau mempunyai bab tentang bab siapa golongan-golongan yang ahli surga, atau al-a'malul lati yatahaqqaq bihima al-jannah, amal-amal yang itu bisa mengantarkan ke surga. Beliau hanya menyebutkan secara global, dan secara rinci kita sebutkan dari perkataan ditulis oleh Dr. Ahmad Mustafa Al-Mutawalli. Kata beliau, ashabul jannah humul mu'minun al-muwahhidun. Penduduk surga itu mereka orang-orang yang beriman dan mentauhidkan Allah. Sedangkan fakullu man asyraka billah, dan tiap orang-orang yang mensekutukan Allah, yang kufur kepadanya dan mengkufuri Rasulnya, ya, maka dia diharamkan masuk surga dan kembalinya ke neraka. Kemudian beliau menyebutkan wal Quran, Al-Quran telah banyak menyebutkan siapakah orang yang termasuk ahli surga. Humul mu'minuna alladzina ya'maluna sholihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya kan? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beliau hanya menyebutkan secara global. Orang-orang beriman dan beramal soleh. Contoh misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya bagi mereka apa? Surga. Begitu pula misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 56. Allah mengatakan, walladzina amanu wa 'amilus sholihat sanudkhiluhum jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan dimasukkan surga. Banyak ayat-ayat yang seperti ini dalam Quran, sehingga secara global seperti itu. Orang beriman dan beramal soleh. Taib. Tapi lebih khusus, kita akan membahas dan meneruskan perkataan Dr. Ahmad Mustafa Al-Mutawalli yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Beliau banyak mengambil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa amal-amal soleh yang secara nas langsung disebutkan oleh Nabi? Apa? Surga. Langsung. Karena sifatnya amal soleh kan banyak Pak, bervariasi. Tapi ada amal-amal yang soleh yang langsung Nabi sebutkan nasnya, sehingga ini menjadi motivasi kulon jenengan untuk bisa mengamalkan amal tersebut. Taib. Yang pertama para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang beriman. Orang yang beriman alias bertauhid. Maka insya Allah kita semua mudah-mudahan senantiasa sampai ajal menjemput kita dimatikan dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata sahabat Abdullah bin Umar, man syahida alla ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang bersaksi tidak ada sesembahan yang hak yang berhak disembah melainkan Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis sahih riwayat Imam Bazzar. Begitu pula ya, man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah haramallahu alaihi nar. Siapa orang yang bersaksi syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul, maka haramallahu alaihi nar, maka Allah mengharamkan bagi dia neraka. Mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, man mata la yusyrik billah. Orang yang meninggal tidak mempersekutukan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW menyebutkan, kata sahabat Jabir bin Abdullah, man mata la yusyrik billah syai'an dakhalal jannah. Sinten mawon tiyang sing wafat, sing meninggal boten menyekutukan Allah, maka ada kabar bagi mereka adalah surga. Tapi kebalikannya, waman mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar.
sinten mawon tiyang sing peja dan membawa dosa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun tidak akan masuk surga, alias masuk mana? Neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, orang yang rela dan tulus dari lubuk hatinya dia mengucapkan raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin rasulah. Maka doa ini sering dibaca oleh Rasul dan anjuran kita untuk membaca kapan, Pak? Pagi sore. Pagi sore. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, mangkola, siapa orang yang mengatakan raditu billahi robba, aku rela Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin rasulah, dan Muhammad sebagai utusan Allah sebagai nabiku, Islam sebagai agamaku, Allah sebagai Rabbku, wajabat lahul jannah. Kata Rasul, orang yang seperti ini wajib baginya surga. Makanya ngapunten eman menawi habis subuh sama habis asar misalkan kita nggak baca doa ini. Ini nggih wirid nggih. Wirid pun sudah tazkiyahnya langsung dari mana? Rasul. Nggak perlu mursid-mursidan nggih, langsung Rasul. Maka pasti betul, pasti benar. Dan ternyata apa? Orang yang membaca ini apalagi dengan menghadirkan hatinya, subhanallah, wajib bagi dia surga. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang selanjutnya, saya singkat supaya dapat banyak. Kalau semua saya baca 100 Pak poinnya, Pak. Kita ngikuti waktu mawon ya. Baik. Yang selanjutnya, taat kepada Rasul. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Hurairah dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari, kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Tiap-tiap umatku pasti nanti akan masuk surga. Illa man abah, kecuali orang yang enggak mau. Kecuali orang yang enggak mau. Para sahabat heran, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah, siapa orang yang enggak mau masuk surga itu? Wah, ini keinginan manusia kaum muslimin kok dia kok nggak mau. Mungkin kalau ditanya dia mau, tapi kadang amalannya itulah yang mengatakan nggak mau. Ya Rasulullah, waman ya'ba, siapa orang yang nggak mau masuk surga? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapa orang yang taat kepadaku, ngikuti semua yang aku perintah, menjauhi yang aku larang, maka dia akan masuk surga. Waman asoni, dan siapa orang yang bermaksiat kepadaku, faqad abah, maka sungguh benar-benar dialah orang yang enggak mau masuk surga. Rasul mengatakan A, dia bilang oh enggak, B aja, C aja. Rasul mengatakan ini sunnah, oh enggak, saya cari yang lain. Ini doa yang ma'thur, oh enggak, saya akan doa sendiri yang enggak ma'thur misalkan gitu. Dan yang lain-lain, alias banyak menyelisih Rasul. Maka sesungguhnya orang yang banyak menyelisih Rasul, dia enggan untuk masuk surga. Karena surga itu akan dibuka dan terbuka. Pertama siapa yang buka? Rasulullah. Nah kalau kita enggak ngikuti Rasulullah, akan ikut siapa? Makanya tadi sahabat apa tadi? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Karena mungkin dia paham, saya ini sahabat, enggak ada jaminan surga. Kalau jenengan ya Rasul, sudah diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang. Dan pasti masuk surga. Lah saya kan tidak. Maka saya ingin bersama Anda ya Rasul, menemani Anda di mana? Di surga. Maka kata Rasul, banyaklah sholat. Kan gitu, dalam riwayat tadi. Banyak sholat. Alias apa? Beramal. Beramal. Tidak hanya angan-angan kosong terus ngomong, delehem, berpaku tangan. Hanya apa? Aku ingin masuk surga. Aku ingin masuk surga. Tapi nggak beramal. Ya mustahil, bukan mustahil. Mustahil. Nggak mungkin. Nah ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara jalan masuk surga adalah taat kepada Nabi. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang selanjutnya, apa itu? Jangan diremehkan. Itu orang yang berwudu kemudian membaca doa wudu. Ma minkum min ahadin yatawaddu. Siapa di antara kalian, salah seorang di antara kalian yang berwudu, faya belughu au fayusbigul wudu,
kemudian dia menyempurnakan wudunya. Tsumma yaqul, dan kemudian dia berkata ketika selesai wudu. Apa doanya, Pak? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai ini saja. Seandainya illa futihat lahu abwabal jannah tsamaniyah, maka akan dibukakan pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyi sa'a, maka disuruh masuklah dari pintu yang mana saja yang engkau inginkan. Subhanallah. Selama ini kita kan hanya berdoanya ya ikut-ikutan ya, pokoknya dongong ya. Tapi kalau seandainya ini lebih kita pahami seperti ini, kira-kira relakah kita ketika habis wudu berdoa? Enggak rela. Tapi seringnya supe ya. Lali. Itu habis wudu apa sebelumnya ada? Taib. Jadi kalau sebelum wudu maka bacanya bismillah. Bismillah. Kemudian kita berwudu seperti wudunya Rasulullah. Kemudian setelah wudu kita baca ini, gitulah. Ini, adapun doa wudu ada 2 versi lagi, tambahan yang lain. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tatahhirin. Ditambah lagi subhanakallahumma wa bihamdika. Nah, itu juga kalau mau ditambah yang lain. Tapi kalau seandainya ini saja cukup. Tapi kalau ingin tambahan bonus, lebih baik ditambah. Kadang orang bekerja saja ingin bonusnya, Pak, nggih. Ingin bonus kan? Hari raya ingin bonus, THR namanya, nggih. Maka kalau wudu ingin bonus ya tambah doa yang wow. Monggo. Tapi kalau seandainya ini saja, nggih mboten napa-napa. Tapi kula jenengan sering supe lali. Nah, inilah kita memerangi lali kita. Makanya kita berusaha minta tolong kepada Allah agar senantiasa apa? Dimudahkan untuk taat dan berdoa. Makanya di antara doa Nabi ketika sebelum salam, apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mudah ingat kepadamu, untuk taat kepadamu, dan untuk memperbagusi ibadah. Itu doa yang ma'thur, yang sabit dari Nabi ketika kita mau salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena kalau jenengan seringin apa? Lalian. Ya, kalau enggak dari Allah yang menolong kita, siapa yang akan menolong kita? Ya. Taib. Doanya setelah mau salam. Nggih, di antaranya itu. Fi duburi salat, di belakang salat. Ya. Cuma kadang ulama itu menafsiri dubur ini 2. Bisa makna dubur itu di akhir salat, maksudnya sebelum salam, bisa setelah salam. Cuma kalau para ulama termasuk dalam kitab Hisnul Muslim, beliau Dr. Said Ali Al-Khattani menyebutkan ketika sebelum salam. Sehingga bisa kita baca ketika sebelum salam. Setelah kita baca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya, misalkan sampai akhir. Mungkin tambah Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa Nabi kepada sahabat Abu Bakar ketika sebelum salam dibaca. Dan juga ini Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau mungkin yang lain dalam kitab Bulughul Maram, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni, dan seterusnya itu. Oh ya. Baik para jamaah, itu. Kemudian yang selanjutnya, monggo idza sami'tumul muadzin faqulu mislama yaqul. Kalau jenengan mendengar azan, jawablah azan tersebut. Kalau jenengan ngapunten, jujur mawon. Seringe nyepeleaken, seringe lebih aktif dengan membalas WA dan SMS-an ketika wonten azan dan omong-omongan. Gimana mboten? Pundi tiyang yang katakan? Mboten giyan-giyan. Gitu, jujur mawon. Padahal luar biasa. Kita baca hadisnya. Kalau kita mengetahui hadis ini, insya Allah mulai besok nggak akan rela untuk meninggalkan. Kata Nabi, idza qala al-muadzin Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar. Ketika muadzin mengucapkan Allahu akbar, ucapkan sama, Allahu akbar. Tsumma qala asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian ketika muadzin mengatakan itu, ucapkan seperti ucapannya. Kemudian ketika muadzin mengucapkan Muhammad Rasulullah, ya terusannya nggih, sama seperti itu. Kemudian ketika muadzin mengatakan hayyalas shalah, hayyalas shalah maksudnya nggih, maka beda jawabannya. Apa? La haula wala quwata illa billah.
Kemudian ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, ikuti Allahu Akbar. Kemudian ketika muadzin mengucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan seperti itu, ya, dan dia itu menghayati tulus min qalbihi, dakhalal jannah. Dia akan masuk surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Subhanallah. Kira-kira ketika sudah mengetahui ini, eman nggih, mboten jawab adzan nggih. Nanti bab komat berarti nggih. Niki bab adzan rumiyin nggih. Kersane selesai rumiyin nggih mangke niku nggih insyaallah. Jadi niku. Jadi kita ucapkan seperti ucapan muadzin. Maka ternyata apa? Luar biasa keutamaannya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita mampu, ya, ketika muadzin sudah melafadzkan azan, kita ucapkan seperti itu, maka bersolawatlah kepada Nabi. Kemudian kita minta kepada Allah al-wasilah untuk siapa? Untuk Nabi. Jadi ketika la ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah. Kemudian kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian kita berdoa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqama mahmudan alladzi wa'ata. Siapa orang, kata Nabi, yang ketika mendengar muadzin mengucapkan azan dan dia membaca seperti ucapan muadzin, tsumma yusallim alayyah, kemudian dia membaca salawat kepadaku, kemudian sallallahu alwasilah, kemudian dia meminta kepada Allah alwasilah untukku, karena alwasilah ini sebuah kedudukan di surga hanya untuk satu orang, dan saya yang berharap akulah orang itu. Maka kata Nabi, siapa orang yang memintakan kepada Allah untukku alwasilah, halat lahu syafaati, maka bagi dia halal syafaatku. Kalau seseorang disyafaati oleh Rasulullah, kemana larinya Pak? Surga. Allahu Akbar. Nah ini rangkaian, ternyata di balik ucapan muadzin ini ada amal-amalan yang luar biasa, yang kadang sering kula jenengan sepelekan, abaikan. Nah ini para jamaah, karena tidak tahu ilmunya. Mungkin setelah tahu bisa mengamalkan. Amin. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya sering kita sebutkan, yaitu orang yang menjaga salat 5 waktu. Sudah sering, hadisnya sangat jelas. Kemudian yang selanjutnya, orang yang senantiasa selama 40 hari berturut-turut salat jamaah dan mengikuti takbiratul ihramnya bersama imam. Ini yang sering disebut dengan sholat arba'in, yang benar, yang sahih. Karena ada arba'in yang tidak seperti ini. Insyaallah mafhum insyaallah. Jadi sholat 40 hari berjamaah, meskipun tidak di Masjidil Haram, di masjid yang lainnya misalkan 40 hari sholatnya, bukan 40 sholat. Kalau 40 sholat kan 8 hari, nggih. Arba'in di Medina itu. Oh itu kan 8 hari. Nah, ini enggak. Siapa orang yang sholat 40 hari berjamaah dan mendapatkan takbiratul ihramnya bersama imam, maka dia akan bebas dari 2 hal. Bebas dari sifat munafik dan bebas dari api neraka. 40 hari berarti bisa di masjid A, B, C. Pokoknya 40 hari ngumani takbiratul ihramnya bersama imam. Ya pokoknya 40 hari berarti ya jelas, subuh nggih ngikut, asar nggih ikut tuh. Ya kalau 40 hari di pek magrib tok nggih saged nggih. 5 kali 40 nggih 40 hari. Subhanallah. Para jamaah, seorang imam tabi'in, Sa'id ibni Musayyib, kalau kita baca sejarahnya, subhanallah, beliau itu selama 40 tahun tidak pernah berada di shaf kedua. Selama 30 tahun nggak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya bersama imam. 30 tahun, Pak. Kulon jenengan seminggu keteteran, Pak nggih. Allahul musta'an.
Hanya kepada Allah kita minta tolong. Seandainya ini saja bisa kita istiqomahkan 40 hari bersama imam dengan dapat takbiratul ihramnya, ini luar biasa. Ya tentu setiap kita memang ya ada aktivitas sibuk Pak, tapi juga ketika kita berazam insya Allah bisa. Dan kita minta tolong kepada Allah. Kita minta tolong. Maka momen Ramadan bisa kita awali. Mungkin mengukir hari, satu hari alhamdulillah jangkep Pak. 2 hari jangkep. 3 hari merosot ya. Allahul musta'an. Hanya kepada Allah kita minta tolong. Makanya berat. Hari terakhir kamu Allahul musta'an. Wa Allah itiklan nggih. Ini para jamaah. Paling tidak kita sudah punya ilmu, mudah-mudahan bisa dimudahkan oleh Allah mengamalkan. Amin. Baik, yang selanjutnya. Ada riwayat secara khusus, siapa orang yang bisa menjaga sholat subuh dan sholat asar. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa orang yang sholat dalam keadaan waktu dingin, 2 waktu dingin, dia adalah masuk surga. Ia akan masuk surga. Maksudnya kapan? Subuh dan asar. Subuh berat, asar juga berat Pak. Makanya Allah mengatakan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat dan jagalah sholat yang wusta. Sholat pertengahan Pak. Banyak ulama memang khilaf ini. Apa itu sholat wusta? Tapi yang banyak menguatkan sholat wusta adalah sholat asar. Sing teng sabin dereng wangsul, sing teng pabrik dereng wangsul. Berat. Ya. Pasare tutup nggih. Laya-laya teng griya. Berat menjaga sholat asar. Lebih-lebih tentu nggih jamaah Pak. Karena laki-laki itu jamaah loh, saya ingat, laki-laki jamaah. Kalau perempuan di rumah, monggo. Ke jamaah monggo ketika enggak ada fitnah. Orang wanita boleh ke masjid dengan syarat 1 izin suami, 2 enggak wangi-wangian, 3 enggak buka aurat, enggak membuat fitnah. Kalau enggak bisa itu lebih baik di rumah. Meskipun rumah mereka lebih baik daripada masjidnya, tapi boleh ke masjid monggo. Tapi asal aman dengan fitnah. Tapi laki-laki monggo diusahakan berjamaah. Dimanapun, yang di pabrik ya berjamaah dengan temannya di pabrik. Yang di pasar ya dengan teman-temannya di pasar, di musola atau masjid pasar. Teng sabin nggih wangsul tentu nggih. Enggak mungkin berjamaah teng sawah nggih, wangsul lumiyin. Yang penting kita berusaha berjamaah. Nabi alaihi salatu wasalam itu senantiasa bersama. Hatta sampai ketika perang, ketika dalam keadaan takut, itu kan berjamaah terus. Makanya ada fenomena yang menarik sampai para ulama menyebutkan di antara adab puasa yang kadang sering dilalaikan oleh manusia adalah apa? Adab yang wajib adalah orang yang berpuasa itu menjalankan perintah Allah, Pak. Loh, ada orang yang berpuasa, posone poso, mboten salat. Wonten? Poso, tapi mboten salat. Padahal itu termasuk rukun Islam yang 5 dan yang terpenting. Sisi lain, salat tapi mboten poso. Atau salat nggih salat tapi mboten teng jamaah kaum muslimin. Salat dhewe tok iki omong nggih. Nggih mboten sae. Ngoten lho. Nah, niki mungkin juga yang belum terbiasa jamaah momen Ramadan. Monggo. Baik. Yang selanjutnya, orang yang senantiasa menjaga salat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam. Salat sunnah 12 rakaat. Man sholla, kata Nabi, man sholla sintai asra rakaat tatawuan ghairu fardhah, maka apa? Illa banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang menjaga 12 rakaat dalam sehari semalam, salat sunnah bukan salat fardu, maka akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Berarti kalau sudah dibangunkan rumah ya otomatis sudah di surga. Maka Ummu Habibah dan Aisyah radhiyallahu anhuma mengisahkan hadis dan Nabi langsung menjelaskan apa itu 12 rakaat. Yang pertama, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat ba'diyah maghrib. 2 rakaat ba'diyah isya dan 2 rakaat qobliyah subuh. Inilah yang 12 rakaat yang sangat dianjurkan. Meskipun yang lainnya juga ada. Mungkin
Setelah duhur kan ada 4 Pak ya, 4 rakaat, tapi yang sangat mustahab kan 2. Sebelum asar itu ada 4. Setelah asar ada khilaf. Pernah saya sebutkan, nggak tahu Bapak-bapak tahu enggak? Ada khilaf. Setelah asar ada sebagian ulama mengatakan boleh selama matahari belum menguning. Tapi yang lain mengatakan enggak, itu hanya khusus untuk Rasul. Hanya khusus untuk Rasul. Ala kulli hal kita nggak ambil lah Pak asar wis sudah biar nggak masalah. Kita ambil qobliyah maghrib, monggo. Ba'diyah maghrib, monggo. Qobliyah isya, monggo. Ba'diyah isya, monggo. Jadi kalau kita rinci semuanya sekitar 22 rakaat yang mengikuti sholat wajib. Kecuali ba'diyah asar Pak, yang ada khilaf tadi saya sebutkan. Baik. Tapi kita nggak mungkin 22, monggo. Hanya 12, monggo. Kita kejar itu. Yang belum biasa, ini Ramadan depan Pak, monggo. Mulai kita ancang-ancang 12 rakaat kita pegang. Baik. Yang selanjutnya, lebih khusus lagi, Nabi mengatakan, siapa orang yang bisa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka dia akan diharamkan neraka. Nabi mengatakan, man hafadho ala arba'i rakaat qabla duhri wa arba'in ba'daha haruma 'alan nar. Wa fi riwayah harramahullahu 'alan nar. Sinten mawon tiyang sing bisa menjaga salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, diharamkan masuk neraka. Allahu Akbar. Luar biasa Pak ya. Ini yang berkata Rasul. Sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Berarti kalau dengan zuhur Pak, 12 Pak. Beda ini nggih. 14. Monggo. Baik. Yang selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kata Nabi, poin ke berapa ini? 12. Baik. Salat ketika orang-orang tidur. Salat ketika orang-orang tidur. Salat malam, nggih. Karena di surga itu ada sebuah kamar, Pak. Kamar yang luar biasa indahnya. Disediakan untuk siapa? Liman at'amat to'am. Bagi orang-orang yang suka memberi makan. Nah ini Pak, kesempatan juga. Ramadan, jenengan kasih berbuka orang puasa Pak. Luar biasa. Karena orang yang memberi orang berbuka puasa seperti orang yang berpuasa. Hebatnya Ramadan seperti itu. Double. Dan itu nggak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman kata Nabi. Siapa orang yang memberi makan orang yang berpuasa, maka apa? Mislah ajri sha'im. Maka dia seperti orang yang mendapatkan puasanya pahala orang yang puasa tadi. Min ghairi ayyangkuso min ajri sha'im sayyan. Dan tidak mengurangi pahala orang yang puasa itu sendiri. Maka ini juga kesempatan. Kalau nggak bisa nasi bungkusan ya mungkin ngirim godok gedang ya. Teng masjid, teng musola itu kan juga bagian dari memberi makan. Cuma alangkah baiknya kalau seandainya buka bersama plus pengajian bareng-bareng makan double insya Allah. Tentu ini bagi siapa yang punya harta. Makanya potensi orang yang punya harta itu sebenarnya juga mudah untuk kemana Pak? Ke surga. Makanya dulu kita sebutkan orang-orang miskin sampai iri kepada orang-orang yang kaya. Karena apa? Orang-orang kaya borong semua pahala, ya kan? Bisa sholat, bisa sodako. Ya kan, sedangkan orang miskin hanya bisa amal-amal yang ritual saja. Sedekah nggak bisa, umroh nggak bisa, haji nggak bisa, memberi makan juga nggak bisa kan gitu. Ini para jamaah. Kemudian wa afsas salam. Ada sebuah kamar yang disediakan di surga bagi orang yang suka menyebarkan salam. Yang ketiga inilah poin kita. Wa shalla bil laili wan nasu niyam. Orang yang sholat di malam hari ketika manusia tidur. Nah, makanya sholat malam ini minta bis solehin, kebiasaannya orang-orang yang soleh. Kulon jenengan, Allah musta'an hanya kepada kita minta tolong. Masih sering melalaikan sholat malam. Ya sholat wajib beres alhamdulillah. Tapi ingat sholat malam itu juga luar biasa keutamaannya. Afdalus sholatil ba'dal faridah sholatul lail. Seutama-utama sholat setelah yang fardu adalah sholat malam. Berat nggih. Makanya tadi kita minta tolong kepada Allah. Taib. Yang selanjutnya, sholat 2 rakaat setelah kita habis wudu.
dengan menghadirkan hatinya. Istilahnya sholat apa namanya? Nah, hadisnya jelas sering kita dengar. Hadisnya apa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya tentu ini bagi orang yang kaya, orang yang bisa bikin masjid. Orang yang bisa bikin masjid. Atau orang mungkin yang andil tidak bisa bikin 100%, mungkin andil alias bantu sedikit mungkin. Ya mudah-mudahan dapat, Pak. Amin. Nabi mengatakan, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa orang yang membangun sebuah tempat ibadah, masjid, maka Allah pun akan membangunkan baginya apa? Surga. Dalam riwayat yang lain, "Man bana lillahi masjidan walau kamah hasiqatatin ya li baitiha banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa orang yang dia ini membangun masjid untuk Allah meskipun seperti seukuran rumahnya burung, ya seukuran seperti itu, maka Allah akan membangun untuknya rumah di surga. Ya, mudah-mudahan kita yang ikut andil pembangunan masjid, makanya yang ada donasi pembangunan masjid itu luar biasa. Mudah-mudahan termasuk kategori orang-orang yang seperti ini. Karena kalau mungkin kita bangun masjid sendiri nggak bisa, Pak. Kecuali orang kaya kan, orang kaya insya Allah bisa. Kalau kita ukurannya betul sakit ya. Nah, makanya akhirnya patungan, perserikatan ya. Nah, ini. Ya tetap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita bisa termasuk kategori orang tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya. Ini poin dengan Ramadan. Orang yang puasa Ramadan dengan iman kepada Allah dan mengharap pahala. Sering kita sebutkan dan sering didengar bahwasanya apa? Di surga itu ada namanya pintu royan, Pak ya. Pintu royan. Sebuah pintu yang kata Nabi khusus untuk orang yang berpuasa. Khusus untuk orang yang berpuasa. Ketika orang-orang berpuasa sudah masuk, maka pintu ini ditutup, Pak. Nggak boleh orang lain masuk melalui pintu ini. Jadi ketika semua yang puasa sudah masuk, di pintunya ditutup khusus ya untuk orang yang berpuasa. Nah, ini para jamaah keutamaan puasa. Maka mari menjelang puasa kita ilmui masalah puasa kita luruskan niat kita dan kita berusaha agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, orang yang pergi ke masjid tiap pagi dan sore hari, Pak. Berarti pagi ya bisa masuk subuh dan sore ketika asar kayak tadi. Man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghadan aw raha. Siapa yang berangkat pagi atau sore ke masjid, maka Allah akan mempersiapkan persinggahan baginya di surga. Setiap dia berangkat pagi dan sore. Makanya menawi kula jenengan mboten menawi wonten uzur pun sampai mboten teng musala atau masjid. Diusahakan sholat niku teng mushola atau masjid alias berjamaah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, orang yang meninggal dalam keadaan berpuasa. Tentu kita kan hanya bisa menghukumi zahir, Pak ya. Masalah batin hanya Allah yang tahu. Mungkin orang puasa banyak niatnya, ingin enggak makan dibacok. Ingin iso ngawang, nggih. Ingin ngentekno arek wedok. Ya dah. Ingin supaya orang-orang yang beli itu tertarik. Ya semacam ilmu-ilmu pelet dan yang lainnya ilmu kebal. Kan ada puasanya juga, Pak, nggih. Gitu. Atau mungkin istilahnya puasa mute. Nggih, dan yang lain-lainnya. Jadi puasanya bukan lillah, bukan karena Allah, tapi ada keinginan yang dia raih. Ingin numpak bis nggak bayar. Iya, banyak kisah seperti itu kan. Atau yang sering kalau dulu kan ingin supaya kebal, nggak makan dibacok. Ya. Ini kan apa? Memalingkan ibadah kepada selain Allah, kurang tepat. Iya. Ibadah, puasa kan ibadah, maka ya harus mengikuti petunjuk Rasul. Maka keikhlasan itulah yang penting.
Nah, tentu yang dimaksud di sini adalah yang ini, puasa yang memang benar-benar lillah, bukan puasa-puasa yang tadi, Pak. Kata Nabi, "Man khatama lahu bi siyami yaumin dakhalal jannah." Ini dihasankan oleh para ulama. Siapa orang yang meninggal dunia saat puasa, ia ada jaminan masuk surga. Allahu Akbar. Maka orang yang meninggal dalam keadaan Ramadan, pas puasa pisan, ada indikasi dia apa, Pak? Husnul khotimah. Tapi kita nggak boleh memastikan dia surga. Itu hak surga siapa? Allah. Kita hanya mengatakan ya mudah-mudahan dia masuk surga. Dia ada tanda-tanda husnul khotimah karena mati dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Jadi begitu pula orang-orang yang mati dalam keadaan sujud, ya nggak mesti surga kan? Cuma ada indikasi ini husnul khotimah. Tapi di sisi lain ada orang yang mati sujud tapi bukan sujud kepada Allah, Pak, kepada yang lainnya kan gitu. Maka itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menghukumi secara zahir saja. Oh, dia mati sujud berarti mati api dan seterusnya. Oke. Ya kita hukumi mudah-mudahan dia termasuk husnul khotimah. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang mudah kita raih. Apa itu? Yaitu meskipun tidak ada medan jihad di kita misalkan di Indonesia, maka ketika kita minta kepada Allah untuk mati syahid, maka itu tidak masalah. Dan insya Allah dan mudah-mudahan juga ditulis dalam keadaan mati syahid meskipun mati di atas kasur. Ada seorang sahabat yang senantiasa ketika hidupnya, Pak, senantiasa perang terus. Dan sering dijadikan oleh Nabi sebagai panglima. Siapa? Khalid bin Walid. Dia kan juga ingin sampai mati di mana? Medan perang. Tapi di mana matinya? Atas kasur. Iya kan? Bagi kita kaum muslimin, minta mati syahid itu boleh. Seandainya pun kita mati di atas kasur, maka mudah-mudahan termasuk orang yang mati syahid. Nabi mengatakan, "Man sa'alallahu as-sahadha." Siapa orang yang minta mati syahid bisidqin, dengan hati yang tulus, dengan benar, balaghallahu manazila syuhada, maka Allah akan menyampaikan ke tempat syuhada, ke manzilah orang syuhada. Wa in mata ala firasyih, meskipun dia mati di atas kasurnya. Subhanallah. Jadi luar biasa para jamaah. Maka bukanlah hal yang salah kalau ya Allah matikan aku dalam keadaan syahid. Tidak salah. Kalau orang mati syahid tentu kemana larinya? Surga. Maka meskipun seandainya kita mati di atas kasur, tapi ketika kita berazam dan berniat dan berdoa dengan doa ini yang tulus, maka insya Allah ada kabar gembira kemana, Pak? Surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya, orang yang meninggal membela hartanya, keluarganya dan agamanya. Ada maling, Pak, misalkan mau mencuri harta jenengan, terus jenengan konangi, akhirnya duel, terus jenengan meninggal misalkan, misalkan, maka orang seperti ini, Pak, mati dalam keadaan syahid, mempertahankan harta. Nabi mengatakan, kata sahabat Zaid bin Amr bin Nufail, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa saja orang yang terbunuh karena membela hartanya, ia mati syahid. Wa man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa orang yang terbunuh membela apa? Dinihi, agamanya, maka dia mati syahid. Wa man kutila duna damihi fahuwa syahid. Dan dia ketika terbunuh, siapa saja orang terbunuh membela, mempertahankan dirinya, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Dan barang siapa yang terbunuh mempertahankan kehormatan keluarganya, maka dia syahid. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kan menjadi motivasi kula jenengan. Musuh tidak dicari, tapi kalau ada musuh jangan lari. Mempertahankan harta itu hak kita, itu hak kita. Ketika seandainya kita duel dan meninggal, Rasul memberi kabar gembira apa? Syahid.
syahid akhirat, Pak. Tapi tetap dihukumi di dunia ya dimandikan, yang disolati, disucikan, Pak. Karena syahidnya syahid akhirat. Adapun yang syahid yang mati dalam keadaan perang ya tidak diproses, langsung dikuburkan. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang sering kita sebutkan, saya ulang sedikit saja, termasuk apa? Orang yang meninggal ketika dia tenggelam, ketika dia terkena penyakit perut, ya kan? Itu kan termasuk mati syahid. Nah, pernah kita sebutin banyak. Jadi Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya yang banyak bahwasanya orang yang ketika dia meninggal dalam keadaan sakit perut, termasuk ngapunten ibu-ibu yang melahirkan kemudian wafat, itu kan juga mati dalam keadaan syahid. Dan seterusnya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu orang yang dia itu senantiasa berusaha untuk berzikir dengan ucapan Subhanallahil azim wa bihamdih. Dalam riwayat ini, riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh para ulama, man qala subhanallahil azim wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa orang yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi, maka sebuah pohon kurma akan ditanamkan untuknya di surga. Subhanallah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan tasbih, tahmid, takbir, tahlil juga seperti itu. Begitu pula para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ucapan la haula wala quwata illa billah. Jangan kita remehkan. Itu termasuk apa? Simpanan surga. Kata Nabi, kata sahabat Abu Musa, ala adzulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu harta simpanan di surga? Maka qultu ya bala ya Rasulullah. Ya tentu ya Rasul, kita akan mau. Qala la haula wala quwata illa billah. Yaitu ucapan la haula wala quwata illa billah. Termasuk yang selanjutnya adalah membaca sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Istighfar yang paling mulia. Ada yang hafal nggih? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini para jamaah luar biasa. Wa man qalaha hina yumsi. Siapa orang yang membaca ketika sore, mukinan biha, dan dia yakin dengan ucapan ini, famata min lailatihi, dan ketika malam dia wafat, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Subhanallah. Mungkin ini juga bisa dilihat dalam kitab Hisnul Muslim, insyaallah ada. Jadi sayyidul istighfar. Atau yang punya HP mungkin bisa di Mbak Google nggih. Bisa. Jadi baca sayyidul istighfar. Makanya ini kan juga bisa kita baca ketika pagi dan sore. Zikir pagi dan sore ada kan itu. Tapi kita juga harus yakin bahwasanya kita ini seorang hamba, enggak mampu untuk apa? Berbuat kecuali dengan pertolongan Allah, enggak mampu untuk mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Mengakui bahwasanya kita banyak dosa. Ketika dia yakin seperti itu, kok wafatnya, meninggalnya itu malam, ketika sore membaca, dia akan masuk surga. Subhanallah. Berarti kalau seandainya pagi baca, siangnya mati, Pak. Ya, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Yang selanjutnya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sering saya sebutkan, hanya mengulang saja. Adzikru inda dakhalal suq. Zikir ketika masuk pasar. Doa ketika masuk pasar. Ada yang hafal doanya, Bapak-bapak? Bapak-bapak loh. Ibu-ibu hafal insyaallah, Bapak-bapak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pun supe niku. Apalagi yang sales-sales ini. Ada yang sales nih? Dibaca niku.
Kata Nabi, siapa orang yang membaca ketika masuk pasar, ya kan? Ya. Kataballahu lahu alfi hasanah, akan ditulis 1000 kebaikan. Berarti 1 juta kebaikan, Pak. 1000. 1000 berarti 1000 bener. 1 juta. Akan ditulis 1 juta kebaikan. Wa maha'annu alfi sayyi'ah, akan ditulis 1 juta kesalahan dihapus. Wa rafa'alahu alfi darajah, dan dia akan diangkat derajatnya di surga 1 juta derajat. Dan wa buniyallahu fil jannah, akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis ini dihasankan oleh para ulama. Subhanallah. Ketinggalan ruingan ya. Tapi kok ketika masuk pasar kok lali-lali ya gitu. Bolak-balik melebung ya. Nah, ini para jamaah. Maka kula jenengan tadi minta tolong kepada Allah. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, minta surga 3 kali. Maksudnya Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta dimasukkan surga ya Allah. Ya Allah, aku minta dimasukkan surga ya Allah. Ya Allah, aku minta dimasukkan surga. 3 kali. Nabi mengatakan, kata sahabat Anas, man sa'alal jannah, siapa orang yang minta surga, berarti kita minta masuk surga itu dianjurkan, Pak. Bahkan juga hal yang sangat baik. Buktinya mawon, jenengan juga sering baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu intinya minta apa sih, Pak? Masuk surga kan? Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkan dari, berarti kemana? Berarti boleh nggak ibadah untuk minta surga? Boleh, bahkan juga dianjurkan. Kata Nabi, siapa orang yang minta surga thalatha marrat, 3 kali, qalatil jannah, surga berkata, Pak, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah, tolong masukkan dia ke surga. Subhanallah. Yang minta masuk ke surga siapa malah? Surga yang mohon, ya Allah, masukkan dia ke surga ya Allah. Jadi yang memintakan kita itu surga sendiri yang minta. Ini kan luar biasa. Jadi kita kan kadang sering pingin ketemu Pak Presiden, kan pingin mawon. Tapi coba kalau seandainya Pak Presiden yang langsung manggil kita, gimana rasanya? Oh, sangat senang. Sangat. Nah ini surga sendiri yang memohonkan kita untuk masuk ke dalamnya. Dengan syarat apa? Kalau dia minta kepada Allah 3 kali. Begitu pula kata Nabi, kata sahabat Anas, Nabi mengatakan, "Waman istajaru minan nar thalatha marrat." Siapa orang yang minta perlindungan agar tidak dimasukkan ke neraka. Qalat nar, maka neraka berkata, "Allahumma azirhu minan nar." Ya Allah, lindungi dia dari neraka ya Allah. Subhanallah. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh para ulama. Pernahkah selama ini kita minta surga ya Allah? Para jamaah, hanya Rabbana atina itu ya, tapi enggak pernah Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, enggak pernah ya? Boleh. Mungkin atau Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Boleh. Buktinya juga biasanya kalau tarawih, habis tarawih ada kan teman saudara-saudara kita yang berdoa itu kan? Apa? Hafalnya dengan Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'aluka waridhokal jannah, ya kan? Itu kan? Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kan diantaranya loh. Itu kan minta surga dan apa? Ingin terlindung dari neraka. Nah ini para jamaah. Jadi kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Baik. Yang selanjutnya, membaca ayat kursi setiap habis sholat. Jangan diremehkan juga nih. Ayat, bukan kursinya loh, ayat kursi. Man qara'a ayatul kursi dzubura kulli sholatin maktubatin
lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Kata sahabat Abu Umamah, Nabi mengatakan, siapa orang yang membaca ayat kursi setiap kali usai sholat, setiap kali selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga melainkan kematian. Jadi ini basyiro, kabar gembira bagi kita untuk senantiasa istiqomah membaca ayat kursi. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, datang ke majelis ilmu, Pak. Datang ke majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu. Termasuk sarana-sarana untuk mencari ilmu. Karena ada hadis yang sahih yang sering kita sebutkan riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu karena Allah, maka Allah akan mudahkan baginya untuk masuk surga. Yang selanjutnya, bagi orang yang punya anak perempuan, dia merawat dengan baik. Begitu pula kalau seandainya misalkan tidak hanya 1, 2, banyak pun lebih baik ya. Kadang Allah itu menguji kita dengan kita mempunyai anak yang perempuan-perempuan. Padahal kadang kita ingin yang laki-laki. Tapi ingat, kita hanya berkeinginan tapi Allah yang menentukan. Apapun yang diberikan oleh Allah, mari kita syukuri. Karena sesungguhnya itu juga ladang pahala kebaikan untuk kita. Kalau orang-orang Arab dulu ketika lahir anak perempuan, wajahnya memerah. Kemudian dia enggak ridho karena dengan adanya anak perempuan aib. Mungkin juga akan menjatuhkan martabat dia. Ya, enggak bisa meneruskan tahtanya. Tapi bagi Islam tidak. Nabi mengatakan, "Mani batala yamin hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunallahu sitran minan nar." Siapa orang yang diuji dengan anak-anak perempuannya, kemudian dia berlaku baik kepadanya, berbuat ihsan kepadanya, maka itu akan menjadi tabir baginya untuk masuk neraka. Subhanallah. Apalagi kalau seandainya mentarbiyah dengan baik, ini juga bisa mengantarkan ke surga. Alias Sitron minan nar, menjadi penghalang untuk masuk neraka. Yang selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, secara singkat, yaitu orang yang menanggung anak yatim. Kemudian orang yang menjenguk orang yang sakit. Kemudian juga orang yang senantiasa berusaha untuk berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik. Kemudian orang yang senantiasa jujur dalam tindakannya dan perkataannya. Lebih-lebih ini nanti Ramadan. Alaikum bisidqi. Berusahalah kalian untuk berlaku jujur. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Lah ketika Ramadan kok enggak jujur, maka ada ancaman. Ya kan? Apa? Allah enggak butuh dengan puasanya dia. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya secara singkat, yaitu orang yang mempunyai akhlak lemah lembut. Orang yang menahan diri, enggak meminta-minta, enggak jauh-jauh. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa menahan amarah, padahal mampu untuk marah, tapi dia tahan. Berat nih, berat. Kemudian orang yang menebarkan salam. Kemudian juga orang yang menjaga mulut dan kemaluannya. Makanya Nabi mengatakan man yatma'uni atau man li ma baina lihyaihi wa baina fakhidaihi athmanulahu bil jannah. Siapa orang yang bisa menjaga antara kedua jenggotnya atau jenggotnya maksudnya mulutnya, bisa menjaga mulutnya, dan dia bisa menjaga antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku akan jamin dia surga. Kemudian para jamaah yang selanjutnya, saling mencintai karena Allah. Mudah-mudahan kita semua yang di sini saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ini penting juga, man baka min khasyatillah, orang yang menangis karena takut kepada Allah. Orang yang menangis karena takut kepada Allah. Nabi mengatakan, ainani la tusibuhuma annar, dua mata yang tidak akan tersentuh neraka.
Ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang senantiasa digunakan untuk menjaga di jalan Allah. Dalam keadaan perang dia itu sebagai penjaga. Atau mungkin dia pas diposisikan sebagai security ya. Security dalam perang maksudnya nggih. Dia berjaga-jaga antara kawasan kaum muslimin dan kawasan kafir. Kemudian wa ainun bakat min khasyatillah, dan air mata yang menangis karena takut kepada Allah. Maka ini juga bisa menjadi renungan kita, juga bisa menjadi muhasabah kita sebelum Ramadan mungkin. Mari kita bermuhasabah, karena selama ini kita mungkin banyak salah, banyak dosa. Tidak ada salahnya kita mungkin malam merenung, berzikir, mengingat dosa-dosa, dan mudah-mudahan bisa menangis. Kalaupun kita nggak bisa menangis, menangislah karena jenengan nggak bisa menangis. Menangislah jenengan ketika nggak bisa menangis karena dosa. Karena tidak bisa digambarkan, Pak. Orang yang bisa menangis karena takut kepada Allah itu luar biasa nikmatnya. Mungkin nikmat minum kopi katanya enak, ya. Nikmat minum susu katanya enak, tapi nikmat orang bisa menangis karena Allah itu lebih enak. Tentu yang bisa merasakan bagi orang yang pernah merasakan. Karena dia menyadari, orang yang seperti ini menyadari dia ini lemah, dia ini tidak kuasa, dan dia merasa di hadapan Allah sebagai hamba-hamba yang banyak dosa. Maka orang yang menangis karena Allah ini luar biasa. Makanya termasuk dia adalah salah satu orang yang akan dinaungi di antara 7 golongan yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Siapa? Orang yang zikir tengah malam, fafadat ainahu, kemudian dia meneteskan air mata. Kalau menangis bareng-bareng itu bisa direkayasa, Pak. Oh, aku menangis karena yang lain menangis. Kan banyak sekarang jamaah menangis. Suasana yang membuat menangis. Juga mungkin dibuat-buat karena mungkin doanya juga dibuat-buat. Ya, sehingga menangis semua. Coba kalau sendiri, itu yang kelihatan. Nah, ini para jamaah. Maka sebenarnya ketika dalam kesendirian kita itulah yang luar biasa. Maka kita sama-sama belajar. Kalau belum pernah, Pak, monggo dicoba. Sehingga sekali lagi, kalau kita bisa menangis, insya Allah hati kita ini ada kejernihan yang luar biasa. Tapi kalau belum bisa, maka saya bilang menangislah kalau karena belum menangis. Ini saya mau tanya satu ya. Mungkin nanti mohon nggih. Oh, nggih. Nggih, sekalian selesai. Baik. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang selanjutnya yaitu orang yang sabar ketika ditimpa kebutaan dalam matanya. Innallaha qala, "Idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awadtuhu minhuma al-jannah yuridu ainahi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika aku menguji 2 kekasih hambaku, alias dia nggak bisa melihat, lalu dia bersabar, maka aku ganti dia dengan surga. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini ujian bagi orang yang memang nggak bisa melihat. Begitu pula orang yang diuji dengan epilepsi, ya. Pernah kita sebutkan hadisnya dulu. Seorang wanita yang hitam, mungkin bagi manusia dianggap orang yang jelek, tapi dia ternyata apa? Penghuni surga. Karena dia sabar menerima penyakit epilepsi. Kemudian para jamaah yang selanjutnya adalah sabar ketika anaknya wafat. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum akhir hadis riwayat Imam Bukhari saya sebutkan, yaitu apa? Yang bisa mengantarkan ke surga adalah 6 hal. Kata sahabat Sa'ad ibn Sinan dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, "Taqabbalu li sitan ataqabbalu lakumul jannah." Terimalah 6 hal untukku, ya, aku akan menjamin surga untuk kalian. Kalau bahasa kita, hai sahabatku, apa yang akan saya ucapkan 6 perkara ini, ya, perhatikan. Kalau kalian bisa memahaminya dan mengamalkannya, maka kalian akan saya jamin surga. Apa kata Nabi? Idza hadasa ahadukum fala yakdzib. Kalau kalian berbicara, jangan berdusta. Karena berdusta tentu sifatnya munafik. Wa idza wa'ada fala yakhlif.
Kalau kalian berjanji, jangan memungkiri. Ya insya Allah nanti, insya Allah ya nanti saya ke rumahmu jam 8. Begini jam pinten? Kata kau ya, kata kau. Atau kau terlambat, gak minta maaf lagi. Jamit yang Indonesia. Sudah insya Allah tapi tetap molor. Insya Allah jam 8, jam 8:30 untuk gini. Jam 10 ya, seterusnya. Maka sebenarnya ini kebiasaan nggak baik. Berusahalah kita itu on time ya. Tepat waktu kalau bisa. Kalau janjinya memang jam 8, kalau bisa sebelum jam 8 berangkat kan, sehingga sampai tujuan jam. Kalau lamboten, janji jam 8, jam berangkat baru berangkat. Macet, nyampe tujuan jam 9. Balik. Allahul musta'an. Hanya kepada Allah kita minta tolong. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa idza tumina, yang ketiga, wa idza tumina falayakhun. Kalau kalian itu dipercaya, jangan khianat. 3 kan? Yang keempat, berat-berat nih. Ghaddu absarakum. Tahan pandangan kalian. Bagi yang suka Car Free Day, bagi yang suka akad pagi jalan-jalan ke Taman Dayu, hati-hati. Mungkin aku sering wasiat teng ibu-ibu pengajian juga. Seandainya ketika Ramadan ada Car Free Day, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Karena dulu kita sebutkan, Imam Syafi'i saja ketika lihat betisnya seorang wanita enggak sengaja, apalane judeg. Kula jenengan bendinen lihat napa? Enggak hanya betis, atas betis kelihatan nggih. Allahul musta'an. Sebaliknya juga para akhwat, ketika enggak menahan pandangan, ketika ada Car Free Day, Taman Dayu jalan-jalan ke kolam renang, rekreasi misalkan, maksiat senantiasa di depan kita. Lebih-lebih para laki-laki nih, luar biasa fitnahnya. Bahkan mereka itu lebih murah daripada yang murah ya. Diobrol semua. Allahul musta'an. Hanya kepada Allah kita minta tolong. Lebih-lebih Ramadan. Makanya ya mudah-mudahan enggak ada Car Free Day, Bu nggih. Kalau seandainya ada dan niat jualan, ya bahaya kan jualan ya pas poso ya. Kalau selain puasa kan nggih monggo mungkin untuk yang bisnis monggo, tapi nggih monggo ketakwaannya tetap dijaga. Karena memang ghadul basar ini berat. Apalagi di zaman yang kita hidup di lingkungan yang masyarakat seperti ini, sehingga seolah-olah maksiat itu ada di depan kita, sehingga kita menghindar pun agak sulit. Kalau kita terus melihat ke bawah gitu, anggap gimana, pakai kacamata hitam kadang jelalat-jelalat ya. Maka hanya imanlah yang akan bisa mengantarkan kita untuk enggak jelalatan ya, enggak kesana kemari untuk lihat hal-hal yang maksiat. Makanya ghaddu absarakum, kalau kalian bisa menjaga pandangan, luar biasa. Wa kafu aydiyakum, dan tahanlah tangan kalian dari perbuatan maksiat. Ini kadang ngapunten Pak, mudah Pak, SMS-an sekarang. Kalau dulu mungkin ngaplok, nempeling, nonjok, memukul, membunuh. Sekarang juga bisa www gak kena. Tangan kan, buka situs itu. SMS-an menggibah, WhatsApp-an ngerasani, BBM-an namimah ngadu domba. Ya kan, tangan. Ya memang secara dohir mungkin ya ngasak, nempeleng, membunuh. Tapi juga sekarang bisa bisa untuk dosa. Ya kan? Maka untuk mengimbanginya Pak, kalau kita sering pakai jaget, pakai tangan kita, gunakan untuk zikir Pak. Nah ya kan? Kata para ulama, kalau kita itu berbuat maksiat mata, gunakan mata itu untuk tobat. Misalkan kita berbuat maksiat melihat sesuatu yang haram, gunakan mata ini untuk tobat Baca Quran. Kalau kita dosa kita dari tangan, gunakan tangan ini untuk taat. Ya kalau mungkin sering SMS-nya nggak kena, ya kita gunakan untuk zikir. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Monggo. Apalagi kalau seandainya habis sholat. Itu kan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kata sahabat Abdullah bin Amr, kan gitu. Pakai tangan kanan dan dihitung, enggak apa-apa.
Atau mungkin pagi hari baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali, subhanallah bihamdi 100 kali dengan tangan. Dan tangan itu kan akan menjadi saksi di akhirat nanti. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, waqfadhu furujakum. Apa itu? Berusahalah untuk menjaga kemaluan kalian. Jangan diberikan kecuali kepada yang halal. Berarti kepada istri kita. Hanya itu. Jangan jajan-jajan. Ada orang-orang yang suka jajan, Pak. Bukan jajan ngopi dan onde-onde. Jajan. Tapi jajannya dengan ini. Allahul musta'an. Hanya kepada Allah kita minta tolong. Maka ketika kita bisa menjaga 6 tadi, kata Rasul, aku akan jamin kalian surga. Yang selanjutnya, sebelum akhir, yaitu apa? Jauhi kesombongan. Ini saya singkat, Pak. Saya singkat. Jauhi kesombongan. Kemudian juga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berusahalah untuk memerintah yang baik dan menyuruh yang mungkar. Hadisnya sangat panjang. Kemudian yang selanjutnya yaitu sayangilah hewan ketika kita punya hewan. Atau mungkin ketika hewan itu dalam keadaan kehausan atau kurang makan, kita sayangi dengan memberinya. Dan hadis-hadis yang seperti ini sering kita sebutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa-apa yang kita ringkas sedikit tadi dari nas-nas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan malam ini, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi motivasi untuk saya pribadi dan untuk jenengan semuanya agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup karena pun siap siaga nih. Kajian kita di malam ini, mudah-mudahan sedikit apa yang kita sampaikan menambah ilmu untuk saya jenengan semuanya, dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa diridhoi oleh Allah. Amin. Pesan terakhir, jangan lupa baca doa ketika makan, habis makan dan habis minum nggih, ada doanya. Mudah-mudahan yang hafal bisa membacanya. Yang belum hafal nggih berusaha untuk menghafal. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.